Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan Ibu Guru. Nah, sebelum memulai pelajaran, anak-anakku harus mempersiapkan dirinya terlebih dahulu ya. Apakah anak-anakku sudah mandi semua? Nah, tentunya anak-anakku harus mandi terlebih dahulu, kemudian berpakaian yang rapi. Setelah itu sarapan, lalu menyiapkan alat belajarnya. Kemudian kita berdoa untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku, hari ini kita masih belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Tema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 5. Tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana sih proses pembuatan sarung tenun. Ayo mengamati. Di sini anak-anakku akan mengamati sebuah gambar yang menunjukkan tentang proses pembuatan kain dan baju. Ini dia. Nah, mulai dari bunga kapas, memintal kapas menjadi benang, kemudian benang ditenun menjadi kain. Kain dibuat pola. Setelah itu dijahit. Setelah dijahit, jadilah sebuah baju. Nah, untuk lebih lengkapnya, silahkan anak-anakku tetap memperhatikan dan menyimak penjelasan Ibu Guru. Nah, proses pembuatan kain dan baju. Yang pertama, kapas dipetik dari pohonnya, kemudian diolah dengan cara menggiling kapas, yaitu memisahkan kapas dari bijinya. Kedua, proses spinning atau yang lebih dikenal dengan proses pemintalan adalah proses di mana kain kapas pertama kalinya melalui proses pemintalan dari kapas untuk menghasilkan benang. Ketiga, benang kemudian ditenun dengan menggunakan alat tenun bernama gedokan hingga menjadi lembaran kain. 4. Kain yang dihasilkan dibawa ke penjahit. Penjahit akan membuat pola baju sebelum mereka menjahit kain. 5. Setelah pola dibuat dan kain dipotong sesuai ukuran, selanjutnya adalah proses menjahit menggunakan mesin jahit. Terakhir, hasil jahitan berupa baju yang sudah siap digunakan. Itulah proses pembuatan kain dan baju. Nah, sampai di sini anak-anakku sudah paham kan? Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju tersebut? Jadi, anak-anakku dalam proses pembuatan baju ini terdapat kegiatan ekonomi di dalamnya. Kegiatan ekonomi itu sudah anak-anakku pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, jenis kegiatan ekonomi. Kira-kira jenis kegiatan ekonomi apa yang ada di dalam proses ini? Jadi ada 2, yaitu proses pembuatan kain dan proses pembuatan baju. Itu merupakan kegiatan ekonomi yang disebut kegiatan produksi. Selanjutnya, jenis barang yang diperjualbelikan. Apa kira-kira yang diperjualbelikan? Ada benang, ada kain, kemudian ada baju. Nah, jenis pekerjaan yang terlibat. Apa kira-kira jenis pekerjaan yang terlibat? Ada pemintal, ada penenun, kemudian ada penjahit. Hasil dari setiap pekerjaan, pemintal itu menghasilkan apa? Benang.
Menenun menghasilkan kain, penjahit menghasilkan baju. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu Guru mengenai kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya ini merupakan tugas satu. Jadi anak-anakku mengerjakan tugas satu ini. Selanjutnya, ternyata untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai, prosesnya sangat panjang, kan? Nah, bagaimana cara menghargai baju yang kita gunakan? Cara menghargai baju yang kita gunakan itu adalah menggunakan kain sesuai kebutuhan. Dan tidak selalu membeli baju yang baru, namun kita juga dapat memakai baju yang lama. Nah, anak-anakku, selain cara tersebut yang Ibu sebutkan, anak-anakku bisa menyebutkan cara menghargai kain yang lainnya. Contohnya misalnya kita berpakaian dengan bersih, menghindari hal-hal yang kotor. Nah, baju itu selalu dicuci dan disetrika agar kelihatan rapi dan tahan lama. Itu juga merupakan salah satu contoh cara menghargai baju yang kita gunakan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menggambar kapal nelayan. Masih ingat kan? Kemarin ada tugasnya menggambar sebuah perahu atau sebuah kapal nelayan. Perhatikan setiap gambar dengan saksama. Tulislah komentar pada setiap gambar. Nah, kita akan mengadakan apresiasi atau menilai sebuah karya. Itu yang dikatakan apresiasi. Jadi, anak-anakku, Ibu Guru akan menampilkan sebuah gambar dan anak-anakku bertugas untuk mengapresiasi atau menilai karya tersebut. Ini dia gambarnya. Perhatikan baik-baik. Nah, setelah diperhatikan, anak-anakku ditugaskan menjawab pertanyaan. Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya yang kamu lihat tadi? Bagian mana yang kamu suka dari karya yang kamu lihat tadi? Jelaskan. Jadi dengan memperhatikan karya yang Ibu tampilkan tadi, anak-anakku menjawab dua pertanyaan ini. Dan ini merupakan tugas kedua. Nah, tugas pertama tadi adalah mengenai kegiatan ekonomi. Tugas kedua adalah mengapresiasi hasil karya atau menilai hasil karya. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anakku bisa memahami apa yang Ibu Guru jelaskan dan bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Jadi sekali lagi Ibu ulangi bahwa tugasnya ada dua. Tugas pertama adalah tentang kegiatan ekonomi dan tugas kedua tentang mengapresiasi hasil karya dengan menjawab dua pertanyaan. Baiklah anak-anakku, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga membawa manfaat dan anak-anakku kerjakan tugasnya secara mandiri, tetap semangat dan jaga kesehatannya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.